hai anak-anak. Dari sekitar 100 meter dia menyampaikan kata-katanya. Hai anak-anak, little children. Look at that. He addressed them. Nah, saya mau memahami ini dengan pemahaman saya menafsir ayat ini dengan berkata hai anak-anak. Yang pertama, bahwa dengan mengatakan hai anak-anak, Tuhan Yesus mau melihat mereka sebagai anak-anaknya. Karena kalau kita ikuti dengan arti kata paidia itu, artinya orang yang sementara di training, berarti memang dia adalah guru dan dia melihat mereka sebagai anak murid. Itu pemahaman pertama. Tapi pemahaman kedua yang saya pikir dengan kata ini Tuhan Yesus melihat betapa lemah dan betapa tidak ada tujuannya hidup murid-murid ini. Panggilan mereka tidak mereka laksanakan seperti seharusnya. Maka mereka seperti anak-anak saja. They seem to be like little children spiritually because they supposed to do the work as the disciples of Jesus, as the apostles. What's the job is not go to fish the fish or go fishing, but they must catch men. You supposed to be catch men, fishing men, not fishing fish. Ini yang saya melihat dari kata hai anak-anak. Mari kita lihat di konteks lebih dalam lagi. Di dalam pasal yang ke-20 itu disampaikan bahwa tatkala Tuhan Yesus muncul dalam pertemuan dengan murid-murid pertama kali penampakan diri, mereka mengunci rumah itu. Saat itu Thomas tidak ada. Bukan? Nanti di dalam pasal 20 ayat selanjutnya itu baru Thomas hadir di ayat yang ke-24. Tapi di dalam ayat yang ke-19 dari pasal 20 tatkala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada itu. Mereka ada di situ tetapi mereka kunci pintu. Pintu-pintu semua terkunci. Di sini menunjukkan kepada kita betapa mereka memang takut seperti anak-anak. Mereka mengunci dirinya. Harusnya mereka keluar sampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan mereka keluar dan menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus dengan berani, mereka justru mengunci pintunya. Itu di ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Sampai di ayat 24 pun Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang kedua kepada murid-murid, di mana Thomas hadir pun sama, mereka masih kunci diri di dalam rumah. Nah, seharusnya setelah mendengar kehadiran Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali dan kedua kali dan sudah mendapat sukacita dan mendapat damai dan mendapat pengarahan dan mendapat dorongan dari Tuhan Yesus untuk keluar, harusnya mereka keluar dan menyampaikan firman Tuhan. They supposed to go out and bring the gospel after seeing and meeting our Lord Jesus Christ. Bahkan Thomas pada ayat yang ke-28 dari pasal 20 sampai mengatakan ya Tuhan, ya Allahku. Berarti sampai sudah mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang hidup, yang adalah Mesias, yang adalah anak Allah. Jadi ini harusnya mereka ini tahu, tapi mereka tidak laksanakan tugasnya. They know that they supposed to go out to bring the gospel outside, but they did not do it. They, instead of going out and bring the gospel to the others, they went to the beach. They went fishing. Look at that. And that's why Jesus came and said to them, little children. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata-kata ini sebenarnya untuk membuka mata mereka dan membuka mata kita juga, supaya jangan Tuhan juga panggil kita seperti little children. Tuhan Yesus melihat mereka seperti anak-anak
secara rohani belum mature karena mereka tidak melaksanakan tugasnya. Saudara akan melihat maksud saya ini nanti dengan ayat yang berikut, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Tatkala Tuhan Yesus address kepada Petrus, setelah dia kasih makan, dia bilang, Petrus, apa engkau sayang saya tidak? Why don't you go and bring the gospel? Do you love me or not? If you love me, bring the gospel, feed my sheep. Artinya Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kalau engkau sayang saya, keluar dan bawa Injil. Masa kamu buang-buang waktu di sini saja fishing? Masa kamu khawatir dengan hidupmu? Masa kamu khawatir dengan lauk paukmu? Ini yang saya maksudkan dengan kata paidion itu. Tuhan Yesus begitu memperhatikan mereka dan masih datang untuk menolong mereka, membuat mereka menjadi dewasa secara rohani. So the point of this word is that they realize that they are not children, they supposed to be like mature believers. Mereka harus menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Mereka harus menjadi murid-murid yang dewasa. Mereka harus menjadi rasul-rasul yang dewasa. Mereka harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, bukan melok diri. Saya gunakan kata lok karena ini sudah keluar dari rumah, sudah berani keluar dari rumah, tapi jiwanya masih dikunci, masih takut memberitakan firman. Maka Tuhan Yesus datang mentraining mereka. Makanya istilah paidion itu dikatakan ini istilah dipakai bagi anak-anak yang masih butuh training. So they still need to be trained by our Lord Jesus Christ. And that's why you see the instruction of our Jesus Christ to Peter as one of like the leader. Dia harus menginstruksikan Petrus sebagai leader untuk bisa menunjukkan sikap sebagai pemimpin, untuk bisa menolong yang lain sebagai murid-murid memberitakan firman Tuhan. Makanya dia panggil paidia, hai anak-anak.